Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Ada lingkaran juga persegi. Semuanya selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik saja. Ya, sekarang coba kalian perhatikan teman-teman kalian yang ada di depan, baik itu di samping, baik itu yang di belakang juga. Nah, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Coba kalian perhatikan. Ya, siapa saja? Amel, Caca, Arfa. Keterangannya apa? Sakit. Ya, kita doakan yang 3 orang tadi yang tidak bisa berhadir pada hari ini, semoga semuanya cepat sembuh 3 orang tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustazah, semuanya persiapkan buku-bukunya, alat tulisnya juga ya. Sudah siap? Sudah ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah kita untuk memimpin doa hari ini itu ketua kelas ya. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kita pada hari ini. Sekarang anak-anak ustazah pastikan pakaian kalian sudah rapi, baik itu bajunya, juga kerudungnya, ya dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi? Iya. Kemudian kalian perhatikan di kolong meja, baik itu di lantai, ya. Kalau ada sampah bisa dibuang ke belakang ya, di tempat sampah. Sudah bersih? Ya, tidak ada sampah ya. Ya, sudah siap semua untuk menerima kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, ya buku-bukunya juga sudah siap semua, alat tulisnya. Baik, sekarang kita akan mengingat kembali materi pertemuan minggu yang lalu mengenai apa? Suaranya keras. Teks cerita pendek ya. Masih ingatkah kalian teks cerita pendek itu terdapat unsur pembangun di dalamnya, baik itu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu kan unsur yang berada di dalam cerita. Nah, terdapat apa saja di dalam unsur intrinsik? Ya, yang keras aku. Tema dan tokoh, bagus. Ada lagi? Aulia, alur dan latar, ya bagus. Ada lagi? Askia, sudut pandang juga amanat ya. Jadi harus kalian ingat di dalam cerita itu
ada temanya, ada tokohnya, ada latarnya, sudut pandangnya juga, dan juga ada amanatnya ya. Untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita masih mengenai materi cerita pendek ya. Untuk cerita pendek semuanya perhatikan yang ada di layar. Ustazah akan menampilkan video. Jadi Guru Biar Pentawang, karya Anita Fitria, dibacakan oleh. Oke, ditunggu part berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Ya, itu tadi cerita pendek di sekolah dasar ya. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya, inti dari cerita pendek yang Ustazah hayangkan tadi, ya, isi ceritanya seperti apa? Kan kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ya, habis silakan. Tentang seorang guru yang mengajar murid hanya 3 orang. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangannya mana untuk Hafiz? Ya, untuk kita semua juga ya. Jadi di sini inti ceritanya tadi di sekolah dasar ada seorang guru yang mengajar hanya 3 orang murid. Adapun manfaat untuk mempelajari teks cerita pendek ini ya, untuk kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari itu kan bisa kita jadikan sebuah ya cerita, teks cerita pendek. Adapun kompetensi dasarnya itu Ustazah ambil 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, adapun tujuan pembelajaran, semuanya perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita pendek secara kreatif dan bertanggung jawab. Mengenai kaidah kebahasan teks cerita pendek, ada berapa yang perhatikan? Iya, ada 6. Yang pertama, iya, kedua, ketiga, iya, yang keempat, iya, yang terakhir, iya, satu persatu kita bahas. Yang pertama tadi kata sifat. Nah, kata sifat ini lekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kedua, kata keterangan, yaitu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan baik itu latar waktu, tempat, dan suasana. Ketiga, yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa bersifat konotasi. Ya, maksud dari konotasi ini makna kias, bukan makna sebenarnya ya. Yang kelima, penggunaan bahasa tidak baku. Ada bahasa baku dan juga bahasa tidak baku. Terakhir, menggunakan gaya bahasa. Di sini gaya bahasa atau majaz fungsinya memperindah kalimat yang ada. Iya pada bacaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya menilai sikap, kemudian menilai pengetahuan dan keterampilan kalian. Sebelum kita membagi kelompok, kita ice breaking dulu ya. Ustazah minta semuanya boleh berdiri. Gerakannya tadi dari 3 ke atas,
ke samping dan iya ke depan. Kita mulai 3, 2, 1. Angkat tangan ke atas, ku gapai bintang. Awat tangan ke samping, burung yang terbang. Bawa tangan ke depan, ikan berenang. Bawa tangan ke depan, duduk yang tenang. Bolehlah duduk sekarang. Beri aplaus semuanya untuk kita. Baik, Ustazah akan menampilkan sebuah video sebelum kita membagi kelompok. Sudah siap? Iya. Perhatikan semuanya. Itu tadi cerita pendek yang Ustazah tayangkan berjudul tentang tentang keadilan. Di dalam cerita tadi tokohnya siapa saja? Iya, bagus. Kemudian tadi kan kalian sudah menyimak tentang cerita pendek keadilan di sini. Nah, tetapi ini kebalikannya ya, judulnya keadilan. Ternyata di dalam cerita itu ada yang merasa tidak adil. Siapa yang merasa tidak adil tadi? Pak Ahmad. Ya, mengapa? Pak Ahmad merasa tidak adil di dalam cerita. Dia tidak mendapatkan keadilan. Ahmad, boleh. Pak Ahmad merasa tidak adil karena dia sudah membantu keluarga sebelum dari kemarahan Pak Sasan, malah dibalas dengan menagih beras kaca yang belum dikembalikan Pak Ahmad. Ya, bagus sekali. Aplausnya mana untuk Ahmad? Itu sedikit isi cerita dari cerita pendek keadilan. Sekarang kita akan membagi kelompok. Coba lihat-lihat di mejanya, dicari potongan kertas yang sudah Ustazah tempel. Ketemu? Coba semuanya acungkan kertas ya. Ada warna biru, ada warna ungu, dan ada warna oranye. Sekarang semuanya silakan berkumpul sesuai dengan warna kertas ya, biru, ungu, dan oranye. Silakan bentuk kelompok. Baik, akan Ustazah jelaskan untuk lembar kerja atau LKPD yang sudah dibagikan. Jangan lupa yang pertama tuliskan nama anggota kelompoknya, kemudian kelas dan mata pelajaran. Silakan kalian buka di bagian petunjuk pengerjaan. Ya, untuk cerita pendeknya sudah Ustazah tayangkan videonya ya.
Dan teksnya juga sudah ada tertera sama yang berjudul keadilan. Yang kemudian tugas kalian menelaah struktur cerita pendek yang 3 tadi. Yang pertama apa tadi strukturnya? Yang kedua dan iya. Nah, jadi kalian tinggal tuliskan bagian strukturnya. Setelah struktur baru dilanjutkan kaidah kebahasaannya yang cukup satu kebahasaan, satu kalimat boleh ya untuk ciri kebahasaannya ya. Bisa dipahami? Ya, sekarang selamat mengerjakan. Ya, sekarang kita akan presentasi ya per kelompok. Ini kelompok 2 dulu ya, atau kelompok biru dulu. Silakan kelompok biru untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru ingin menyampaikan hasil diskusi. Judul Cerpen Keadilan Karya Putu Wijaya. Struktur orientasi termasuk pada paragraf 1 sampai 2. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok biru yang semangat, tepuk tangannya. Iya, bagus sekali. Terima kasih kelompok biru, silakan duduk kembali. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok biru. Untuk strukturnya ada yang berbeda. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail. Bagus sekali dari kelompok oranye. Kita lanjutkan kelompok ungu. Ya, dari kelompok ungu semua kelompok perhatikan ya presentasi dari kelompok ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ungu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul Cerpen Keadilan Karya Putu Wijaya. Struktur orientasi dari paragraf 1 sampai 2. Struktur komplikasi dari paragraf 3 sampai 10. 5. Menggunakan gaya bahasa. Pak Sersan naik kitab. Ia menolak koktail berisi pudel. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan
kelompok ungu silakan duduk kembali. Ada jawaban yang berbeda dari kelompok ungu? Tidak ada. Ya, bagus ya presentasinya dari kelompok ungu. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Ustazah minta ada yang membantu Ustazah untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita tadi sudah mempelajari apa saja. Orientasi, komunikasi, dan resolusi. Bagus sekali, strukturnya ada orientasi, kemudian ada komunikasi dan juga resolusi. Terakhir, Sofia. Unsur kebahasaan adalah kata sifat, kata keterangan, kalimat langsung dan tidak langsung, gaya bahasa, bersifat konotasi, bahasa tujuan baku, dan tujuan majas. Itu tadi berarti materi kita hari ini untuk menelaah struktur dan ciri kebahasaan sudah selesai. Nah, untuk materi kita pertemuan berikutnya masih mengenai teks cerita pendek. Hanya saja nanti menyajikan teks cerita pendeknya. Anak-anak Ustazah, untuk kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, ada yang tidak bisa dipahami? Ya. Paham? Bagus, alhamdulillah. Anak-anak Ustazah, untuk kegiatan penutup, langkah untuk mendapatkan berkah kita tutup dengan membaca doa. Untuk ini ketua kelas untuk memimpin penutup doa penutup. Silakan ketua kelas. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Sedikit pesan dari Ustazah, walaupun materi hari ini sudah kita pelajari, nanti di rumah tetap terus belajar, dibuka-buka lagi bukunya, dibaca-baca lagi. Dan untuk materi berikutnya tadi sudah Ustazah sampaikan masih sama mengenai tes cerita pendek. Ya, nanti pertemuan berikutnya Ustazah tanya lagi kalian di bagian awal kegiatan pembelajaran kita. Terus semangat anak-anak Ustazah tutup untuk kegiatan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.